Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia dari Ekonomi 1. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu ketenaga kerjaan. Disimak ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa bekerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Next, ada komposisi penduduk dan tenaga kerja. Next, B. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu, perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta perusahaan, dan individu. Next, bagian C, sistem upah. Sistem pembayaran upah Indonesia tergantung pada berbagai kondisi, antara lain 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Ceteris paribus. Yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Next, yang ketiga ada upah minimum. PP ini mengubah beberapa ketentuan di dalam PP nomor 36 tahun 2021, ruang lingkup perubahan PP nomor 36 2021. Ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula perhitungan upah minimum, ketetapan dan pemberlakuan upah minimum, serta penguatan peran Dewan Pengupahan di daerah. Berikut adalah upah minimum provinsi di Indonesia tahun 2023. Next, bagian D, pengangguran. 1. Tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan oleh persentase. Next, yang kedua ada jenis pengangguran dan penyebabnya. 1. Pengangguran konjuntur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. 2. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. 3. Pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam menemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Yang keempat, pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, contohnya saat menunggu panen. Next, bagian B ada jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. 1. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. 2. Setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan. Yang ketiga ada pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Next, yang ketiga ada dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Pertama, apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang, akibatnya penerimaan negara berkurang. 3. Semakin orang lama menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Yang keempat, semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung. Contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas. Next, yang keempat, cara-cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, ada cara mengatasi pengangguran siklis, antara lain meningkatkan daya beli masyarakat. Misalnya, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu, memperluas pasar barang dan jasa. Cara kedua, mengatasi pengangguran struktural adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya. Ketiga, mengatasi pengangguran fiksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran friksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya dikurangi. Adapun cara yang keempat atau cara yang terakhir mengatasi pengangguran musiman, yaitu pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.